Selamat sore, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita memasuki ibadah Rabu Abu tanggal 14 Februari 2024 dengan tema berbalik kepada Tuhan. Mari kita bersama ikuti kegiatan ibadah Rabu Abu ini dengan penuh sukacita dan kekhidmatan. Maka dari itu kepada jemaat yang sementara membawa HP, mohon di silent, biar kegiatan ibadah pada sore hari ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Demikian informasi, dan mari kita semua memasuki saat hening untuk kita semua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mengawali dengan memuji PKJ 3, ajaib namamu dan seterusnya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Ajaib namanya, Yesus Tuhan. Saudara-saudara, ibadah Rabu Abu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat disilakan duduk kembali. Hari Rabu Abu adalah tanda dimulainya masa Prapaskah. Pada hari ini setiap umat diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai laku pertobatan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Demikian seruan Yoel berlaku juga kepada kita agar dapat hidup
berkenan kepada Tuhan. Masa Prapaskah menjadi sarana untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan mengarahkan diri, menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan bagi setiap orang. Dengan demikian, hidup keagamaan kita tidak penuh kemunafikan dan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Ajaib namanya, dan seterusnya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di setiap langkah hidup kita, di setiap hari kita, bahkan sampai pada detik saat ini, mari kita bersama-sama yang merasa berdosa, merasa membuat kesalahan di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia di kayu salib dan menang dari maut. Sampai saat ini, kita belum dapat menunjukkan rasa syukur dengan baik dan belum mampu menanggapi karya Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Seringkali kita mencari jalan sendiri dan tidak menurut jalan yang dikehendakinya. Mari kita berbalik kepadanya dalam keheningan batin dan mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita bersama saat teduh pribadi. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami semua menyadari kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Selama kami hidup, seringkali melanggar perintah-Mu dan hidup menurut aturan kami sendiri. Seringkali kami tidak menanggapi karya-Mu dengan penuh tanggung jawab, tetapi seenak kami. Padahal pengorbanan-Mu begitu besar atas kami. Kami menyesal dan mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Dalam pengampunan-Mu, kiranya kami diperbaharui, dan dalam sayap naungan-Mu, mampukan kami untuk melawan si jahat,
kami mau hidup seturut yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih diundang untuk bersama berdiri. Setelah menyesali kesalahan dan dosa kita, marilah di masa Prapaskah ini, kita berusaha hidup seturut dengan kehendak-Nya, seperti yang tertulis dalam surat Yakobus 4 ayat 8 hingga yang ke-10. Beginilah sabdanya. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan melalui kesaksian Yakobus yang mengajak kita untuk mendekat kepada Allah dalam rangka bertobat. Jikalau kita dengan sungguh-sungguh bertobat, Tuhan Allah menerima kita, bahkan meninggikan kita. Kita sambut panggilan hidup baru dari Tuhan melalui NKB 17 bait yang pertama, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun terdamainya, karena kasih-Nya agunglah samudra. Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita menaikkan doa, menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan hati. Saya hantarkan. Ya Allah, kasih-Mu adalah kasih yang agung,
yang menerima kami umat-Mu yang berdosa dan bercela ini. Bahkan keagungan dari rahmat-Mu Engkau tunjukkan melalui sabda yang akan kami terima bersama-sama. Biarlah melalui sabda Tuhan, kami semakin dimantapkan untuk mengungkapkan pertobatan kami dengan sungguh-sungguh mengawali masa Prapaskah ini. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, namun tersimpan, tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah dalam sikap kami yang nyata. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Pembacaan Alkitab. Bacaan yang pertama terambil dari Yoel 2, ayat yang pertama sampai yang kedua, dilanjutkan dengan ayat ke-12 sampai 17. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak yang kuat. Yang serupa, Yoel 2 ayat yang pertama sampai kedua, dilanjutkan dengan ayat ke-12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah dia di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun pada masa yang akan datang. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat. Menjadi korban sajian dan curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai, depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyendiri kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 51.
hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang ramu bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Allah keselamatanku, maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua akan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai
pasal 6 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai dengan 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan ketiga terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai 21. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Beginilah kesaksiannya. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu simpatisan yang hadir pada ibadah sore ini, kita merayakan Rabu Abu sebagai awal dari masa Paskah. Tepatnya kita akan memasuki masa Prapaskah. Dan ada yang unik di tahun ini, dan barangkali tidak akan terulang lagi, ataupun kalau terulang ya entah kapan begitu, karena harinya bertepatan dengan dua momen yang juga tidak kalah istimewa. Yang pertama tentu saja pemilu serentak yang hari ini kita jalani. Sami nyoblos mboten, Bapak Ibu, sampun sami nyoblos nggih? Nyoblos nomor setunggal, nopo kalih, nopo tiga itu rahasia, nggak usah diungkapkan. Nah, Pak Tri nggak nyoblos, Pak Tri nggak boleh nyoblos. Yang penting, sing tak coblos ki menang po kalah, nggak apa-apa. Semua yang terbaik untuk Indonesia, gitu ya. Pertama, pemilu dilalah bertepatan dengan 14 Februari. Yang kedua tentu saja yang akrab di anak-anak muda adalah Hari Kasih Sayang atau Valentine. Yang ketiga tentu saja Rabu Abu. Jadi ada Rabu Abu, ada pemilu, ada Valentine. Nah ini sing bingung sing khotbah bagaimana ngotbah ke tolong perkara sing nyambungke angel niku gitu ya. Tapi saya dibantu oleh seorang romo dalam akun Instagramnya namanya Bayu Edfra. Dia mengatakan 2 poin yang bagi saya bisa mendamaikan atau merangkai 3 peristiwa itu menjadi satu spirit. Romo Edfra mengatakan, dalam ketiga hal itu, janganlah kita terjebak pada apa yang nampak, atau apa yang kelihatan saja, atau apa yang fenomenal saja. Kalau pemilu ya, yang penting aku jempolku atau jariku ada tintanya, bukti bahwa aku sudah nyoblos gitu ya. Atau politik hanya hingar-bingar, baliho, poster dan sebagainya. Kalau Rabu Abu ya nanti kita akan mengoles dahi kita dengan abu. Aku wis Rabu Abu gitu ya. Ataupun ritual agama apapun seringkali terjatuh pada sensasi-sensasi yang nampak saja. Termasuk Valentine terkadang dimaknai secara dangkal sebatas bunga mawar atau coklat yang diberikan kepada orang yang kita sayangi.
Itu pesan pertama, jangan sampai terjatuh pada hal-hal yang sensasional dan yang kelihatan saja, entah pemilu, entah Rabu Abu, entah Valentine. Yang kedua, Romo Edfra mengatakan, dan bagi saya ini menarik, yang bisa kita refleksikan lebih mendalam lewat bacaan-bacaan kita, dasar dari ketiga hal yang kita rayakan hari ini adalah sama sebenarnya, yaitu cinta kasih. Cinta kasihlah yang harusnya mendorong kita untuk merayakan Rabu Abu, untuk ikut pemilu, dan merayakan hari kasih sayang atau Valentine. Yang pertama, sebutlah pemilu. Kalau kita nyoblos itu bukan hanya soal supaya jagoan kita menang gitu ya. Kalau kita nyoblos bukan sekadar pamer jari yang terkena tinta gitu ya. Bukan hanya ikut-ikutan, koncoku ya nyoblos, aku ya tak nyoblos begitu. Tapi ini adalah sebentuk cinta kasih kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, agar kita ikut ambil bagian untuk kebaikan bangsa dan negara. Dene yang tak pilih menang atau kalah itu nanti. Yang penting kita berperan sebagai warga masyarakat yang baik, ikut dalam pesta demokrasi karena kita cinta pada bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin Valentine, tentu memberi coklat boleh saja, itu baik. Memberi bunga atau apapun lah, itu silahkan, itu baik juga. Tetapi Valentine pada dasarnya adalah perayaan cinta kasih yang memang niatnya bukan sekadar sensasi apa yang kelihatan, tetapi mestinya didorong oleh aku memang benar-benar ingin mengungkapkan cinta kasihku kepada orang yang aku sayangi. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah Santo Valentinus, Saint Valentine, itu cinta kasihnya bukan sekadar memberi barang, hadiah, bunga atau coklat, tapi dia mengorbankan nyawanya, memperjuangkan Injil, memperjuangkan cinta kasih, membela orang-orang yang tertindas dan sebagainya. Nanti silahkan googling dan sebagainya. Itu dasarnya dirayakan Valentine sebenarnya. Artinya ada persembahan diri, mengungkapkan cinta kasih yang rela berkorban. Jadi kalau hari ini kita mengucapkan selamat Valentine, ya semoga dorongannya adalah aku memang benar-benar mengungkapkan cinta kasihku, bukan hanya sekadar hari Valentine saja. Yang terakhir, yang kita rayakan hari ini, Rabu Abu, di mana kita semua sudah paham, Rabu Abu adalah ajakan bagi kita untuk bertobat kepada Allah, maka temanya adalah berbalik kepada Tuhan, yang intinya kurang lebih bertobat. Maka kita bertobat bukan hanya nunggu sok nek Rabu Abu, bukan hanya nunggu sok nek Prapaskah. Kita bertobat bukan karena semata-mata dioyak-oyak, dipeksa atau diperintah. Kita bertobat mestinya juga lahir dari kita masih dan ingin terus mengasihi Tuhan Allah kita. Mengapa digambarkan dengan berbalik arah, berbalik haluan? Karena hidup manusia terkadang jalannya itu melenceng atau bahkan bertolak belakang dari apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang melenceng, orang yang jauh dari Tuhan itu katakanlah orang yang tersesat, orang yang pergi jauh, orang yang menyingkir, diajak untuk ayo kembali kepada Tuhan. Bertobat artinya, oh aku pengen mengasihi Tuhan Allahku dengan lebih sungguh-sungguh, maka hidupku aku perbaiki. Aku bertobat bukan hanya karena ada perintahnya, ada jadwalnya, bukan karena ini momennya Rabu Abu, tapi mestinya niatnya adalah aku bertobat karena aku ingin mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Maka bagi saya menarik, yang mengikat 3 peristiwa hari ini adalah spirit cinta kasih. Dan semoga Bapak, Ibu, dan Saudara, kita adalah orang-orang yang termasuk merayakan Rabu Abu, merayakan Prapaskah kelak dengan cinta kasih itu. Panggilan untuk bertobat itu muncul dalam semua bacaan kita, bacaan 1, Mazmur tanggapan,
bacaan yang kedua, tentu saja juga bacaan Injil. Nantikan kita lihat bersama-sama. Dan bertobat, ada orang-orang yang bisa dengan cepat bertobat, ada orang-orang yang butuh proses dan butuh waktu yang panjang. Itulah mengapa dalam tradisi Kristen, entah itu Katolik ataupun Protestan, kita semua, ada tradisi yang namanya disiplin rohani atau latihan rohani, next, yang mengajak kita untuk melihat, selama ini aku berjalan, itu sudah lempeng belum, sudah lurus atau belum, Gusti Allah dawuh melakukan ngalor, nah aku sudah ngalor atau belum, kayak gitu. Atau jangan-jangan aku melenceng sedikit ke timur atau ke barat, atau jangan-jangan aku malah ke selatan, dikon ngalor malah ngidul. Untuk menyadari hal itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kadang-kadang tidak mudah. Uripku kuwi wis bener apa urung? Apakah sudah benar? Kalau sudah benar kan berarti aku nggak perlu bertobat. Tapi dengan latihan rohani, kita bisa melatih dan mengasah kepekaan bahwa selempeng-lempengnya kita, sesempurna-sempurnanya kita, pasti kita masih butuh bertobat kepada Allah. Pasti kita semua melakukan dosa dan kesalahan. Entah dosanya banyak atau sedikit, entah dosanya besar atau dosanya kecil. Ada 3 hal. Yang pertama, dalam tradisi gereja, latihan rohani atau disiplin rohani itu dirangkum dalam 3 hal. Yang pertama sedekah, yang kedua berdoa, yang ketiga berpuasa atau berpantang. Kita lihat satu persatu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Dan jikalau kita berbicara tentang latihan rohani, ada yang menarik di GKJ Pekalongan tahun ini. Bapak, Ibu nanti akan menerima jadwal 40 hari latihan rohani atau disiplin rohani, ada di buklet masa Paskah, nanti bisa dipersani. Kita akan dipandu untuk hari demi hari itu ada entah sedekah, entah doa, entah puasa yang kita lakukan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Sedekah. Prinsipnya adalah bersedekah atau berderma itu mengubah haluan berbalik dari mementingkan diri sendiri menjadi lebih peduli pada sesama dan semesta. Yang kedua, bersedekah juga berarti berbagi kasih, berbagi berkat, berbagi waktu, berbagi perhatian, dan berbagi yang lain-lain. Saya akan menyebutkan beberapa contoh. Kita ingin bersedekah lebih banyak di 40 hari Prapaskah ini, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Bersedekah bukan hanya memberi hal-hal yang bersifat fisik, misalnya berbagi makanan pada orang yang miskin. Itu kita bersedekah, menyedekahkan berkat kita, makanan, minuman kepada orang-orang yang miskin. Entah nanti tukang becak, pemulung, tukang sampah, dan sebagainya, silahkan. Itu dilakukan. Tapi bersedekah juga adalah berbagi perhatian, berbagi waktu, berbagi cinta kasih sebenarnya. Misalnya di hari ketiga kita akan dituntun untuk menghubungi keluarga yang lama tidak berjumpa. Mungkin simbah, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin cucu, keluarga sing adoh, sing ora tau sapa aruh, nah besok di hari ketiga kita hubungi. Silahkan mau WA, mau telepon, mau video call, dan sebagainya, dikaruhke. Artinya kita menyedekahkan waktu kita, sing biasanya ora perhatian, saiki dadi perhatian. Mungkin terlihat sepele, tapi bagi orang yang kita sapa, jangan-jangan itu sangat bermakna. Contoh, berterima kasih pada orang yang berjasa dalam hidup kita, memberi semangat pada orang yang sedang bersedih, itu di hari ke-20, ke-33, masih lama. Tentu panduan ini bukan harga mati, bukan kaku. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mau melakukan setiap hari ya baik-baik juga. Nggak usah nunggu besok hari ke-33 misalnya. Tapi spiritnya adalah kita ingin lebih melatih diri untuk bersedekah. Menyedekahkan berkat Tuhan, entah itu uang, makanan, minuman, tapi juga
yang tak kalah penting waktu, perhatian, cinta kasih kita kepada Allah. Dengan demikian, kita semakin terlatih untuk bersedekah atau berderma. Yang kedua, berdoa. Dari mendoakan diri sendiri saja, berubah menjadi mendoakan sesama. Yang kedua, kita melakukan syafaat masing-masing nanti, karena syafaat juga merupakan wujud kasih. Kita mendoakan orang lain. Ada banyak contoh di dalam buklet, mendoakan bangsa Indonesia pasca pemilu, itu besok pagi. Mendoakan keluarga atau warga gereja yang sakit, mendoakan majelis gereja, mendoakan panitia, mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang mengecewakan kita, gitu ya. Mendoakan warga gereja yang kesulitan ekonomi, dan sebagainya. Kita dilatih untuk kalau berdoa, tidak hanya aku minta apa, hanya untuk kepentingan saya sendiri, tapi aku tak ndongake Pak Kae, Bu Kae, Mas Kae, Mbak Kae, yang sedang prihatin misalnya. Dengan mendoakan orang lain, akan mengasah kita, melatih kita untuk juga mau berbagi kasih kepada sesama. Nah ini latihan rohani yang bagi saya menarik bagi Bapak Ibu yang ndongake wong liya kan wis bendino ayo tak ndongake kabeh. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan demikian. Tapi bagi orang yang nggak pernah, ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Nanti kita coba bersama-sama. Yang ketiga, puasa atau berpantang, ada dua hal. Dari mementingkan hawa nafsu menjadi mengendalikan hawa nafsu atau menahan hawa nafsu. Itu esensi dari puasa atau berpantang. Yang kedua, berpuasa, berpantang, sejatinya juga adalah wujud kasih. Ada puasa makanan minuman, pantang makan gorengan, pantang makan daging, ini kurang, dan jeroan harusnya gitu ya. Mengurangi minuman manis, nah ini yang suka es teh jumbo, dikurangi besok hari ke-17. Tapi ya nggak usah kaku, wah aku mau mengurangi mulai dari sekarang, karena itu sehat, mengurangi minuman manis ya baik-baik juga, nggak usah terlalu kaku dengan jadwal ini. Tapi poinnya adalah kita ingin belajar bersama-sama. Banyak makan sayur dan buah, nah ini bagi yang nggak biasa makan sayur buah, butuh effort yang luar biasa. Tidak hanya soal makanan minuman, tapi juga ada hari tanpa mengeluh. Wah, rada abot iki. Hari ke-6, nah besok hari ke-6 hati-hati. Hari ke-12, hari tanpa marah. Rada angel. 18, hari tanpa gosip. Nah, kita lihat seperti apa, apakah bisa melatih kita untuk berpuasa bergosip, berpuasa marah, berpuasa mengeluh. Ini perjuangan. Hari tanpa malas, sing biasanya mager-mager ini tanggal hari ke-30 harus rajin dan bersemangat. Dan sebagainya. Ini hanyalah panduan kecil, Bapak Ibu bisa memodifikasi, mengkreasi sesuai dengan pergumulan masing-masing, bisa tidak harus sama plek dengan ini, tetapi poinnya adalah Bapak Ibu dan saudara terkasih, bersedekah, berdoa, dan berpuasa itu adalah kearifan rohani, keutamaan hidup bagi orang Kristen yang perlu kita lestarikan terus-menerus. Dan persis ketiga hal itulah yang dalam bacaan kita tadi diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar kepada banyak orang. Next. Prinsipnya adalah latihan rohani merupakan kebutuhan semua orang. Mungkin ada yang mengatakan, ngopo ndadak dijadwal-jadwal barang kaya cah cilik, aku wis iso dewi. Monggo, kalau memang bisa, nggak apa-apa, itu baik. Tapi bagi saya, kita sudah jago, kita sudah pintar, kita sudah oke, tetap perlu berlatih. Ada banyak sekali, misalnya atlet, olahragawan, dia sudah juara dunia, dia sudah menjadi pemain terbaik, apakah lalu berarti dia nggak butuh latihan dan disiplin? Kalau di sepak bola ya ada misalnya Messi atau Ronaldo itu kan sudah top-topnya pemain bola.
Tapi apakah sehari-hari mereka kemudian, wes aku sudah juara dunia, aku pemain terbaik, wes kono do latihan aku tak leren wae. Kan enggak begitu. Latihan, disiplin itu kebutuhan semua orang, meskipun kita sudah mahir, sudah ahli, tetap harus dilatih supaya semakin matang. Yang kedua, latihan rohani dilakukan dalam ketulusan. Artinya kalau Bapak Ibu, wah abot tenan, aku kepeksa, ya ndak usah dipaksa. Tulus saja, aku tak menghubungi orang tuaku yang sudah lama tidak ku telepon atau ku WA. Ya itu tulus. Bukan hanya karena dijadwal, bukan hanya karena paksaan. Ketulusan itulah yang menjadi penting untuk kita lakukan. Tadi itu awalnya semangat yang mendasari semua adalah cinta kasih. Kalau dasarnya cinta kasih, bukan keterpaksaan, bukan ketakutan. Kita akan melakukan dengan tulus. Yang ketiga, sesuai dengan tema masa Paskah kita tahun ini, bangkit untuk menata kehidupan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita pelan-pelan latihan rohani, tentu termasuk saya harus melakukannya, kita akan bisa menata kehidupan kita dengan lebih baik. Kalau penjaringan perhatikan, sedekah, berdoa, dan puasa, yang namanya kesalehan itu, kesalehan bagi iman Kristen bukan hanya soal hidupku sendiri. Oke, pertama hidupku akan semakin tertata, aku semakin sungguh-sungguh berdoa, bersedekah, semakin menahan hawa nafsu dengan berpantang. Tapi tiga hal ini berimplikasi pada relasi kita dengan sesama. Sedekah jelas orang-orang terberkati dengan karya kita. Berdoa, orang lain kita doakan, mereka terberkati. Berpantang, berpuasa juga demikian sebenarnya. Dan yang paling penting adalah bahwa kita melakukan untuk menata kehidupan kita bersama-sama di dalam Tuhan. Yang terakhir, ada tiga hal yang merupakan satu kesamaan Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam bacaan kita. Kesamaan dari ketiganya dalam pengajaran Gusti Yesus adalah bersedekah, ada kalimat, jangan diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Ketika berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu. Ketika berpuasa, jangan menggembar-gemborkannya, jangan supaya dilihat oleh orang. Dan di ketiga hal itu, Yesus berkata, Bapamu yang tersembunyi akan melihat apa yang tersembunyi. Artinya, Tuhan melihat isi hati kita masing-masing. Kalau hari ini kita yang ikut pemilu masuk ke dalam bilik suara artinya kotak kecil yang rahasia, tidak ada yang tahu. Semua orang tahu, saya sudah nyoblos, bisa dilihat, ada tinta ungunya. Tapi tidak ada yang tahu, saya nyoblos capres yang mana, caleg yang mana, atau partai yang mana. Karena itu rahasia, ya kecuali kalau saya cerita. Itu bilik suara. Nah, saya mengajak kita semua hari ini, dan selama 40 hari ke depan, kurang lebih selama masa Paskah ini, untuk masuk ke dalam bilik suara hati. Bilik suara, kita masuk secara rohani, bilik suara hati. Kita mengasah kepekaan kita pada hal-hal yang tersembunyi, hal yang rahasia, hal yang memang kita lakukan dengan tulus. Disiplin rohani, kesalehan rohani, bukan soal aku nampak seperti apa di mata orang lain, tapi seberapa besar cinta kasihku kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan latihan rohani ini, kita dimampukan menjadi orang-orang yang semakin baik, tidak hanya hidupku sendiri semakin baik, tapi orang-orang pun juga akan diberkati. Sebagai tanda mengawali masa peziarahan kita dalam Prapaskah ini, kita nanti akan bersama-sama mengikuti juga prosesi penorehan abu atau pengolesan abu. Bedanya adalah kita ingin mulai belajar untuk memulai dari benak kita masing-masing, dan nanti masing-masing orang akan mengoleskan abu di dahinya masing-masing. Jadi yang mengolesi bukan saya, bukan pendeta, bukan majelis, melainkan masing-masing kita nanti maju, lalu dulit
abu, kemudian ngolesi di bathuknya masing-masing. Nggih umpami salipe rada melencong utawa kurang kandel utawa kekandelan nggih boten napa-napa. Yang penting bukan apa yang nampak, tapi aku meniatkan diriku untuk memulai latihan rohani, bertobat, mau berbalik kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Nanti kita akan lakukan itu bersama-sama secara pribadi dan semoga bisa menjadi perayaan iman yang menolong kita semua. Mari berbalik kepada Tuhan bersama-sama dan Tuhan yang akan terus menyambut kita dengan sukacita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas sabda yang boleh menyapa kami. Sebuah seruan untuk bertobat, seruan untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Jikalau langkah kehidupan kami selama ini barangkali menyimpang atau bahkan berlawanan arah dari petunjuk-Mu, kami ingin mencoba melatih diri kami berdisiplin untuk senantiasa berbalik kepada Tuhan. Kami yakin Allah bersama dengan kami, menolong kami di tengah segala kerapuhan dan keterbatasan, dan kiranya kami sungguh-sungguh menjadi umat-Mu yang semakin dekat kepada Allah dan semakin bertobat kepada-Mu. Dengan begitu ya Tuhan, kehidupan kami akan semakin tertata dan terpelihara di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita ini dengan abu sebagai tanda kesediaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan di dahi, maka kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma atau bersedekah. Penorehan abu akan kita lakukan secara pribadi, dan nanti kita mengatakan dalam hati kita, ampunilah aku ya Tuhan. Supaya pengolesan abu berjalan dengan lancar, akan diatur sebagai berikut. Ada 2 mangkok berisi abu di depan kita, nanti yang mangkok sebelah kiri untuk Bapak Ibu yang ada di SAP sebelah kiri saya, untuk mangkok yang kanan juga untuk Bapak Ibu yang ada di SAP sebelah kanan saya. Nanti dimulai dari bangku yang paling depan di SAP tengah, 2 SAP tengah ini, silahkan keluar dari bangku dari arah kiri searah jarum jam, nanti kembali ke bangku lewat kanan. Demikian pula yang kiri, dimulai dari Mbak Ita, maju, dan seterusnya sampai yang paling belakang, kemudian diikuti dengan sebelah kiri saya. Demikian pula yang sebelah kanan, SAP yang tengah, kemudian diakhiri dengan majelis, berjalannya searah dengan jarum jam supaya tidak tabrakan. Demikian kira-kira Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pedoman atau panduan kita untuk prosesi pengolesan abu, kiranya menolong kita untuk semakin menghayati pertobatan kita. Mari kita awali dengan menyanyikan bersama-sama PKJ 43, bait 1 dan bait yang ke-3. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami.
Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tak berbuat hanya. Namun tetap ku percaya Maha Bagi Bapak Ibu yang membawa anak bisa dioleskan sama orang tuanya. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku
bersama dengan umat di sepanjang zaman dan abad. Mari kita kembali memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kahlik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuki saat hening, menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Tuhan Allah, di hadapan-Mu kami telah mewujudkan pertobatan kami melalui penorehan abu di dahi kami masing-masing, dengan meyakini bahwa Tuhan Allah sudi menerima setiap pertobatan kami yang tulus. Mampukanlah kami, ya Allah, menjadi umat-Mu yang tidak pernah lupa untuk mendekat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Karena kami sadar, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang terkadang terjatuh dalam dosa dan pelanggaran. Maka bimbinglah kami, Tuhan, melalui waktu peziarahan sepanjang masa Prapaskah ini, agar bisa sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Ya Allah, kami teringat anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan dosa masing-masing. Kiranya Tuhan Allah memberikan berkat kekuatan kepada mereka yang bergumul dalam dosanya untuk bisa kembali bertobat di hadapan Tuhan. Kami teringat orang tua kami maupun saudara kami yang bergumul karena sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya. Kami mohon Allah hadir memberikan kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Berkati pula anggota keluarga yang merawat mereka yang sakit. Tuhan yang akan terus menganugerahkan kekuatan dan ketabahan. Ya Allah, kami teringat kehidupan kami sebagai keluarga. Tentu kami ingin terus menjadi keluarga yang juga berbalik kepada Tuhan. Jikalau dalam keluarga kami terdapat dosa dan pelanggaran kepada Allah, kami mau bertobat menjadi keluarga yang penuh kasih, yang saling mencintai, yang saling mengampuni, agar bisa terwujud kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami sebagai para orang tua, agar mampu mengasihi dan mendidik anak-anak kami dengan tulus, sesuai dengan panggilan Tuhan. Kami pun menyerahkan anak kami, cucu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan terus hadir, menolong, dan menyertai, agar kehidupan anak cucu kami pun seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Allah, kami memohon berkat-Mu bagi kami sebagai persekutuan gereja. Berkatilah kami menjalani masa Paskah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh diperbarui melalui setiap program yang telah dirancang oleh majelis, oleh panitia. Tuhan Allah yang akan terus menyertai kami sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan, agar bisa terlibat dan berperan dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami senantiasa diperbaharui. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami setiap hari di tengah masyarakat, di saat kami bekerja, di saat kami bergaul dengan sesama kami. Mampukanlah kami, ya Allah, menjadi umat-Mu yang taat dan setia, yang senantiasa mewartakan kasih dari Kristus, agar melalui tutur kata kami maupun tindakan kami yang nyata, Tuhan pun dipermuliakan. Dan terkhusus kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia yang hari ini menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pemilu serentak. Kami bersyukur karena Allah memberikan perlindungan kepada bangsa negara Indonesia, sehingga pemilu berjalan dengan baik,
meskipun masih dalam proses perhitungan suara. Kami serahkan kepada Allah agar pemilu ini boleh berjalan dengan baik, tuntas sampai akhir nanti, dan kami sebagai warga masyarakat bisa terus mendukung bangsa negara kami Indonesia ke depan. Kiranya Allah memakai pemimpin bangsa negara kami agar boleh mengemban amanah sesuai dengan panggilan Tuhan semata. Ya Allah, akhirnya kami menyerahkan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, berbagai pergumulan kami, berbagai kekhawatiran dan ketakutan kami, berbagai pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, kami serahkan kepada Allah dengan meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang penuh rahmat, Allah yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang terbaik bagi kami. Kiranya hati kami semakin dekat kepada Allah, dan berkat Tuhan senantiasa kami rasakan. Inilah ya Tuhan, ungkapan syukur dan juga permohonan kami, semua kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun dasar dalam kita mempersembahkan terambil dari Matius 5 ayat yang ke-24. Matius 5 ayat yang ke-24 yang demikian bunyinya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil diiringi dengan pelengkap kidung jemaat 146 bait 1, 2, dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari persembahan ini kita aturkan pada Tuhan. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat merasakan akan berkat Tuhan. Dan pada kesempatan ini pula ya Bapa, kami juga mengaturkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah kami terima. Itu pun masih penuh dengan dosa dan celah. Oleh karena itu ya Bapa, persembahan ini sebelum digunakan, kiranya Tuhan berkenan untuk mensucikan, sehingga dalam penggunaannya untuk kemuliaan nama Tuhan belaka. Demikian juga saudara-saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kejujuran, berikan suatu kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga dalam mengelola persembahan ini hanya benar-benar seturut dengan kehendak Bapa. Demikian ya Bapa, seluruh doa kami dan semua ini kami minta di dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali dan kami undang kepada panitia masa Paskah, Prapaskah untuk memberikan sambutannya. Kepada panitia dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami, Panitia Masa Paskah tahun 2024. Yang terhormat Bapak Pendeta, kemudian Bapak Ibu Majelis, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan
atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita bisa memasuki masa Paskah tahun 2024, yaitu dengan tema Bangkit untuk Menata Kehidupan, di mana kita diajak untuk menghidupi spirit kebangkitan Kristus, agar dalam menjalankan kehidupan itu dengan semangat Allah yang bangkit dan mengundang kita mewartakan kabar baik melalui karya nyata. Kami panitia merencanakan melalui panduan yang ada, buku panduan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu dari ketua kelompok masing-masing. Nah, untuk di tahun ini sudah disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa ada kalender 40 hari, yaitu 40 hari latihan rohani Prapaskah. Nah, kalender tersebut dapat dilihat di buku panduan masa Paskah tahun 2024. Ini bertujuan agar jemaat dapat mempraktekkan disiplin rohani, baik itu berpuasa pantang, berdoa maupun berdema. Jemaat dipersilahkan menyikapi secara kreatif sesuai situasi dan kondisinya. Kami panitia berharap jemaat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masa Paskah tahun 2024. Selamat memasuki masa Paskah, kiranya kasih Kristus dapat memperbarui kehidupan kita bersama. Amin. Kita masuk dalam doa. Puji syukur kepadamu Tuhan, atas berkat dan anugerah yang kami terima. Tuhan, mampukanlah kami dalam memahami dan menjalani masa Paskah di tahun 2024 ini. Kami memohon kepadamu, berikan kelancaran dalam semua kegiatan ini, dan juga berkati panitia masa Paskah, agar dapat menjalankan kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini di tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Mas Buyung selaku wakil dari panitia masa Paskah. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah sampai di penghujung ibadah. Mari kita berdiri bersama-sama. PKJ 180 akan menjadi nyanyian pengutusan. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Jalanilah masa Prapaskah dengan belajar berbalik kepada Tuhan. Kami akan berusaha mengalahkan si jahat dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya
dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.